Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala pada kita pada hari sore ini masih diberi kesehatan. Ya. Oke. Ya. Nah, ada apa? Nah itu ya bayar ya, saya bayar. Saya lagi ngajar nih. Jam 9 bisa nelpon 9. Lagi ngajar. Lagi ngajar di Zoom. Senganamnya ya, senganamnya. Atau WA boleh ya. Sama-sama. Ada gangguan sedikit, ada telepon. Oke ya, jadi kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih sempat belajar ya bersama-sama. Pada sore ini kita akan membahas topik tentang perilaku konsumen. Kita sudah memposting modul perilaku konsumen beserta dengan soal-soal untuk diskusikan pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kita seperti biasa siswa wajib memberi kata pembuka secara Islami, apa tujuan masuk di Zoom dan apa yang kata tentang topik hari ini. Silakan dari Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha syukur, zat yang maha ghafur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 12016026 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya masuk Zoom, saya ingin mengikuti mata kuliah pada hari ini yaitu Islamic Marketing and Management pada materi yang ke-9 yaitu perilaku konsumen pada pertemuan ke-10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yasmi, NIM 120160002 dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Tujuan saya memasuki Zoom adalah untuk mempelajari materi pada pertemuan ke-10 yaitu perilaku konsumen. Terima kasih. Silakan Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sampai kepada zaman yang sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Susan dengan nomor induk mahasiswa 12016022 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya mengikuti Zoom ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi
pertemuan ke-10 yaitu tentang perilaku konsumen. Mungkin itu saja, Pak. Oke. Kemudian husnul khotimah. Husnul khotimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa bihi wa mawala mabadu. Mengukur zat yang mengukur dan telah memberikan berita yang tidak cukup iman yang Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita berkumpul di tempat ini Allah percaya bersama taala ini. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah NIM 1201614. Tujuan saya memasuki Zoom hari ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dengan materi pertemuan ke-10 yaitu perilaku konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warda Qoni'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya masih diberikan nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoni'ah dengan NIM 1206122. Tujuan saya memasuki Zoom adalah untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi perilaku konsumen. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi beribu nikmat yang berlimpah dan insya Allah diberkahi. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Anissa Medina dengan NIM 120161018. Yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing, dan yang terhormat kepada seluruh teman-teman dari kelas akuntansi syariah 3B. Tujuan saya memasuki Zoom ini adalah untuk mengikuti kegiatan belajar mengenai perilaku konsumen. Sekian dari saya. Oke, Dianinda Pradipta. Dianinda. Nggak ada, oke. Devira Hanita. Devira Hanita ada? Ada Pak. Silakan. Apa jaringannya nih? Nah, jaringannya terganggu. Oke. Nuriyati Pak, Nuriyati dulu. Apa Pak? Nuriyati, silakan Nuriyati. Apa Pak? Tunggu sebentar Pak. Lari-lari terapa? Apa Pak? Ya silakan, kata pembuka. Oh, kata pembuka. Biasa. Emang dari mana ini lari? Dari mana lari? Kenalkan, nama saya. Boleh ulang Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur saya aturkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada saya untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam saya aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dia selalu berada di. Tujuan saya mengikuti Zoom meeting hari ini adalah untuk mengikuti pembelajaran Islamic Marketing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica Lestiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sebagai dosen pengampu.
Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tercurah. Semoga kita di sini diberikan keridoan dalam mempelajari pelajaran Islamic Marketing. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah kita dapat berada dari zaman yang tak beradab ke zaman yang penuh dengan adab. Tujuan pada sore hari ini, pertemuan sore hari ini, yaitu untuk mempelajari perilaku konsumen seperti itu. Terima kasih. Oke, Esi Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul di sore. Perkenalkan, nama saya Esi Wulandari, NIM 120161006, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya memasuki Zoom untuk mengikuti pelajaran Islamic Marketing Management, yaitu membahas materi tentang modal perilaku konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dianinda Pradipta. Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang paling pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, karena berkat dan taufik hidayahlah kita di sini kesehatan, alhamdulillah. Dan tak lupa juga salawat serta seiring salam tak lupa kita hancurkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dibawa dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, dan dibawa ke zaman yang Islamnya seperti saat ini, alhamdulillah. Dan tak lupa juga izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Pradipta dengan NIM 120160006, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya mengikuti Zoom pada sore hari ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Islamic dan Marketing. Mungkin saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Asana ada? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar dulu, Pak. Mic-nya. Silakan dulu Asana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan maunahnya sehingga kita bisa bertemu dalam perkuliahan pada sore hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nama saya Lulu Hasanah dengan NIM 1201638, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya masuk dalam ruang Meet, dalam Zoom Meet di sini ialah untuk mengetahui dan mengenal mengenai perilaku konsumen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mengacu pada artikel ya, modul perilaku konsumen. Jadi karena kenapa kita harus belajar perilaku konsumen? Ya. Siapa itu konsumen, apa itu perilaku? Jadi kalau Anda sebagai pemasar, tentunya Anda harus mengetahui bagaimana konsumen itu berperilaku, ya kan? Nah, bagaimana
perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Dengan Anda tahu itu, ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi konsumen itu ya melakukan pembelian produk, ya, gitu. Jadi ada faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, di situ ada dalam diskusi itu ada beberapa soal. Saya minta Anda untuk membaca ayat Quran dulu, ya enggak? Oke, silakan siapa yang mencoba yang pertama di atas tuh, yang pertama kali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1 yaitu perilaku konsumen menurut para ahli. Adapun menurut Coulter dan Keller 2008, mereka bersepakat bahwa teori perilaku konsumen ini diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Seperti itu, Pak. Oke, dari pendapat Ica ya. Itu dari Keller kan? Satu studi kan? Studi yang mempelajari tentang perilaku konsumen. Konsumen itu bisa individu, bisa kelompok, bisa organisasi kan? Tapi dalam studi perilaku konsumen ini kita hanya menekankan pada konsumen individu. Kita tidak belajar tentang konsumen organisasi. Nah, karena ini adalah konsumen individu. Ya, contohnya kalau perilaku konsumen kan berbeda-beda, ya enggak sama dalam membeli kan, dalam membeli pakaian contohnya itu beda-beda, warnanya beda, desainnya beda kan, itu enggak? Anda yang di ruang Zoom ini coba perhatikan apa yang dipakai oleh setiap mahasiswa ini, beda sama enggak apa yang dipakai mahasiswa dalam hal pakaian, sama enggak? Beda, Pak. Beda kan? Beda kan? Enggak sama kan? Kenapa kok bisa beda belinya tuh? Lalu pakaian kok bisa beda gitu? Apa yang mempengaruhinya, gitu kan? Faktor apa yang mempengaruhi kok beda-beda belinya? Ada warna biru kok warnanya, ada warna hitam, ada warna putih, kan? Ada warna kuning umpamanya, ada model ini. Nah, itu kan beda, enggak sama. Kira-kira menurut Anda tuh faktor apa yang mempengaruhi Anda tuh membeli produk? Katakanlah pakaian tadi itu, kok beda-beda tuh. Itu. Kira apa yang bikin beda-beda tuh? Beli misalnya di sepatu juga beda-beda, enggak sama kan? Makannya pun beda ya enggak, walaupun bukan nasi, tapi beda makannya. Lauknya apa, makannya gimana kan gitu kan? Enggak sama. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi itu Anda? Dalam hal pakaian ini, ayo siapa bisa menjawab? Kenapa beda tuh dalam beli pakaian tuh? Faktor apa yang mempengaruhi? Silakan. Faktor pribadi, Pak. Oke, masing-masing satu-satu. Satria dulu. Yuk jawab. Pertanyaannya dulu yang mana, Pak? Ya, Anda kan beli pakaian ini beda-beda. Teman Anda tuh beda, tidak sama kan warnanya, detailnya kan? Kok bisa beda gitu? Apa yang mempengaruhi? Saya, Pak. Silakan. Tadi siapa mau dulu jawab? Silakan. Semua jawab nanti. Ngomong semuanya. Siapa mau duluan? Silakan. Langsung. Ya, silakan. Ica dulu. Silakan Ica. Setiap manusia itu kan memiliki keinginan dan perasaan yang berbeda-beda. Iya, jadi pastinya kan setiap individu itu kan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ya, betul. Ya dari situlah faktornya. Apa namanya itu? Misalnya. Pas waktu mempengaruhi berarti. Beda, tidak sama keinginan. Kalau keinginan sama kiamat dunia kan. Faktor apa yang mempengaruhi gitu kira-kira? Betul, sama kayak manusia itu beda-beda. Tapi faktor apa yang mempengaruhinya? Kan jawabnya Pak, keinginan, Pak. Udah pagi. Oke, Pak. Kalau Ica tuh berarti keinginannya beda-beda, enggak kan? Oke, keinginannya beda-beda. Tapi saya, Pak. Apa lagi? Satriani dulu. Satriani silakan, Satriani. Faktor yang mempengaruhinya tuh kayak faktor pribadi gitu, Pak. Karena kan termasuk minat dan pendapat seseorang dalam melakukan sebagai konsumen lah misalnya itu kan berbeda-beda gitu Pak. Jadi itu termasuk faktor pribadi. Kalau faktor pribadi menyebut apa saja faktor pribadi itu? Apa saja? Seperti sebenarnya apa faktor pribadi? Kayak usia, jenis kelamin, budaya, terus
Profesi, Gaya itu termasuk pribadi kah? Gaya hidup. budaya, Pak. Budaya. Nah, budaya termasuk pribadi. Kan Iya. terpisah kan, budaya kan terpisah. Iya, deh. Budaya terpisah, enggak jatuh pribadi kan? Iya, Pak. Jadi kalau berarti tadi bisa pekerjaan, usia, jenis kelamin kan pendapat itu kan itu betul pribadi enggak konsep Iya, diri, Pak. konsep diri itu kan itu pribadi kan. Ya itu bisa pengaruhi enggak? Oke, dari saat ini jadi faktor pribadi ini kan gitu kan. Nah, Iya, Pak. Gimana kok bisa mempengaruhi saat ini? Kok bisa mempengaruhi dipakai itu gimana caranya faktor pribadi itu? Itu tadi Pak, karena setiap orang tuh mempunyai kayak selera masing-masing gitu loh Pak. Nah, itu pribadi enggak, selera. Iya. Kamu nggak sih keinginan enggak? Semua bicara tak menyebutkan faktor pribadi enggak kan gitu kan. Nah, keinginan. Oke, selera. Oke. Kalau asalnya pakai baju biru, kenapa kok milih baju biru nih? Dan dalamnya hitam gitu, enggak kuning dalamnya gitu. Apa sebabnya? Nah, mau tahu tuh. Bapak mau tahu kenapa kok warna biru dan dalam hitam? Satyani coba, Satyani. Kok milih biru gitu dengan hitam tuh dan karena karena itu Pak, pakai alma kampus Pak. Oke, itu faktor apa tuh? Karena apa itu alma kampus. Jadi kami harus warna biru itu faktor apa namanya itu? Faktor apa namanya itu? Lingkungan. Hah? Faktor lingkungan. Kan, faktor lingkungan. Faktor apa namanya itu? Kan kami kalau Sosial Pak, sosial. Faktor sosial, Pak. Sosial kan? Faktor sosial. Gitu. Jadi itu sosial. Karena apa? Karena Anda kan kuliah di IAIN. Nah, IAIN kan pakai baju biru kan, jaket biru kan. Nah, enggak jaket kuning. Kalau jaket kuning UPB namanya kan gitu. Itu namanya faktor sosial gitu kan. Tapi kenapa pakai dalam hitam tuh, enggak kuning? Karena selera saya Pak warna hitam. Kenapa? Kenapa? Ada faktor mengaruhinya kan. Kenapa Anda beli warna hitam atau warna kuning gitu kan? Nah, itu beda-beda alasannya kan. Iya, Pak. Apa sebabnya tuh? Faktor apa yang mempengaruhi Anda kok beli warna hitam nih dalamannya nih? Dan warna yang lain gitu. Nah, itu situnya khidmarnya warna coklat muda ya. Khidmar di atas khidmar kan coklat ya. Nah, kenapa enggak warna merah gitu kan, enggak warna yang lain gitu kan? Nah, alasannya apa itu Pak? Faktor pengaruhnya. Nah, coba. Faktor pribadi tadi Pak. Yalah, apa pribadinya apa masanya? Coba jelaskan. Apa kok warna hitam gitu? Kok enggak pilih yang warna hijau gitu? Kan ada alasan sendiri kan? Iya Pak. Apa karena faktor konsep diri Anda gitu kan? Saya kalau suka warna hitam supaya elegan kan? Kan? Saya suka itu elegan kan, warna hitam kan, kayak orang Turki itu hitam semua tuh ceweknya tuh, buat hitam semua kan. Kalau di umroh ada ke hitam semua gamisnya kan, apa tuh hijabnya hitam semuanya, sebab hitam kan, dari hijab dari khidmarnya hitam, dari baju gamisnya hitam gitu kan, hitam semuanya. Kenapa? Karena faktor apa gitu, konsep diri. Kalau saya ini supaya hitam, karena hitam itu elegan, gitu kan. Itu ada faktor yang pengaruhi kan gitu kan. Bapak tanya Nurayati sekarang. Berarti ikut Nurayati. Silakan Nurayati kan pakai baju warna putih ya? Iya, Pak. Kenapa Anda pakai warna biru? Kayak Satyani itu kok warna putih. Kok beli baju warna putih kenapa tuh? Karena saya menyesuaikan pakaian saya, Pak. Kalau saya masukkan warna biru sedangkan pakaian saya bukan yang sesuai dengan warna biru, jadi tak bagus Pak, tak cocok gitu lah. Jadi kenapa beli warna putih gitu? Enggak warna kuning, enggak warna hijau gitu kan? Kok warna putih pilih itu? Selera saya warna putih Pak. Kenapa selera warna putih? Udah ada faktor pengaruhnya. Faktor yang mempengaruhi apa kira-kira itu? Dari faktornya itu karena warnanya, saya menyukai warnanya Pak, itu mempengaruhi saya memakai baju putih. Enggak ada motivasi lain gitu, yang suka gitu ya enggak? Kalau motivasi lain tuh jika putih digunakan. Oke, enggak. Berarti itu ya. Jadi putih. Nanti banyak faktor diri lain enggak? Itu mic-nya dimatikan lo bicara dari kita nggak dengar. Mic dimatikan kita nggak dengar. Ya, oke. Jadi apa tuh? Jadi itu karena konsep diri Anda ya enggak?
Kalau saya warna putih kan, itu warna putih dan sebagainya. Oke, jadi itu faktor itu udah namanya perilaku konsumen kan. Dalam baju beda-beda ya. Nah, sama. Dalam satu keluarga gitu, dalam satu keluarga bapak, ibu, adik, kakak ya kan, beda-beda kan, tidak sama kan. Nah, ada faktor yang pengaruhi. Bisa faktor budaya, ya kan. Kalau budaya apa? Oh, kalau saya warna putih itu nampaknya bersih, suci, itu budaya kan. Karena kalau orang Islam itu kalau bagus pakai baju putih, nah, itu kan. Nah, katanya gitu. Itu kan budaya namanya. Karena faktor budaya. Saya suka warna putih. Nah, putih itu suci, kan? Itu budaya kan? Nah, faktor budaya itu kan. Gitu. Ya kan? Nah, saya suka warna hitam karena itu elegan. Itu faktor budaya. Nah, ya. Itu faktor budaya namanya. Jadi yang paling dominan itu berpengaruh pada perilaku konsumen itu faktor budaya. Kenapa Anda suka makan A? Karena enak. Nah, itu budaya. Enak itu budaya, nilai kan. Budaya kan kumpulan nilai. Enak, ya, itu budaya. Tidak enak itu juga budaya kan. Jadi budaya itu termasuklah agama, bahasa, adat istiadat kan itu udah budaya kan. Kan gitu. Kenapa Anda tidak makan daging sapi? Oh, saya tidak boleh makan daging sapi. Menurut adat kami. Itu berarti budaya. Gitu kan? Ada satu bangsa yang tidak boleh makan daging sapi. Nah, gitu kan? Itu budayanya, gitu kan? Nah, kalau kita kan boleh makan daging sapi. Nah, itu budaya. Kalau kita tidak boleh makan daging babi. Nah, itu budaya kan? Ada dikasih pun tak mau kan? Tidak suka kan? Karena memang tidak boleh. Nah, itu budaya namanya. Kan gitu. Ya. Ya, paham itu ya. Jadi itu perilaku. Jadi perilaku konsumen itu beda-beda, tidak sama ya. Jadi sebagai pemasar harus tahu perilaku konsumen, apa kesukaannya, apa seleranya, apa keinginannya, maka survei pasar kan itu dia ya kan. Nah, itu dia masih dalam hal berpakaian kan itu kan. Nah, dalam berpakaian itu beda-beda, tidak sama. Anda tentunya kan bisa itu ada tampil cantik ya enggak kan. Dan belakangnya juga tampil cantik kan supaya apa kalau Anda bergaul dipuji, dinilai oleh kawan-kawan bagus kan. Anda Anda senang kalau dipuji kan. Kalau kan biar tidak dibully kan, biar tidak diolok-olok kawan, yang baru yang bagus modelnya kan. Nah, itu faktor apa tuh? Bisa faktor psikologis, nah, kan? Psikologis ya. Anda ingin dihargai kan, supaya tidak dibully, itu juga bisa berpengaruh. Kalau beli baju yang gini modelnya, yang ini ya kan, dan sebagainya, itu kan ada faktor. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor sosial, faktor budaya, faktor motivasi, kepribadian, gaya hidup. Nah, apa gaya hidup tuh coba? Apa itu gaya hidup? Sampai bisa jelas apa itu gaya hidup? Gaya hidup itu apa gaya hidup? Ya, apa gaya hidup? Apa bisa jelaskan apa gaya hidup? Apa itu gaya hidup? Anda punya gaya hidup enggak? Apakah Anda semua punya gaya hidup? Punya, Pak. Punya. Setiap manusia itu punya gaya hidup kan? Nah, apa gaya hidup tuh? Coba. Apa gaya hidup tuh? Nurhayati, Pak. Silakan. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidup. Istilah gaya hidup pada awalnya dibuat oleh psikolog Austria, Alfred Adler and Ferdinand de Boer pada tahun 1929. Pengertian yang tertulis sebagai dipahami pada hari ini digunakan sejak 1961. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari orang lain. Gaya hidup juga bisa dijadikan contoh dan juga bisa dijadikan hal tabu. Contoh gaya hidup baik makan dan istirahat secara teratur, makan makanan sehat dan 5 sempurna. Ya. Oke, itu gaya hidup ya. Kalau sebenarnya bagaimana Anda menggunakan waktu luang Anda itu gaya hidup. Kalau Anda punya uang, bagaimana menggunakan uang Anda itu gaya hidup kan? Kalau enggak? Anda dikasih uang orang tua 1 juta, terus apa yang lakukan? Nurhayati. Kalau Nurhayati dikasih uang 1 juta oleh orang tua, ada apa yang Nurhayati lakukan? Coba. Saya kan untuk keperluan paling penting saya, Pak. Contohnya barang-barang buat kuliah, buku, atau seperti sekarang kan kuliah online, jadi saya perlu kuota internet. Nah itu namanya gaya hidup tuh kan? Gaya hidup namanya itu
Kan gitu. Iya Pak, itu kan sudah merupakan gaya hidup. Gaya hidup kan, iya. Jadi kalau berarti kasih orang tua 1 juta digunakan untuk yang baik-baik kan, nah, untuk belajar kan, begitu kan, tidak untuk yang lain, kayak gitu kan. Nah, kalau Bapak tanya Dia Fitriani, ayo Dia, mana Dia Fitriani? Dia, halo Dia, halo Dia, dengar suara Bapak Dia Fitriani, dengar suara Bapak? Iya Pak, dengar Pak. Nah, dengar. Kalau dia dikasih uang 1 juta oleh orang tua dia, apa yang dia lakukan? Apa Pak? Kalau dia dikasih uang 1 juta oleh orang tua dia nih, ini 1 juta nih, bapak mama kasih tuh, ini kan mamanya yang ngasih 1 juta. Nah, dia apa kan uang itu tuh? Digunakan untuk keperluan lah Pak. Kebutuhan kan banyak, keperluan banyak. Apa dia tuh apa yang digunakan oleh dia untuk dengan uang itu tuh apa? Apa ya? Masa bingung? Kasih 1 juta nih kan, 1 juta uang ini kan. Bingung Pak, kalau tidak ada. Wah, susah nih kalau kasih 1 juta bingung kasih. Kalau tidak ada kebutuhan pasti. Berarti tidak boleh kasih duit, tidak boleh kasih uang nih dia enggak, karena bingung kasih 1 juta enggak. Oh, perlu lah Pak. Ayah tapi bingung. Apa yang dia beli kalau kasih 1 juta nih? Apakah ngajak pacarnya jalan-jalan? Tak ada sih Pak. Enggak. Buya. Makan paling Pak. Nah, makan yang gimana tuh kan makan banyak. Apakah makan di restoran yang Oh, enggak. Yang dipengen aja Pak. Mana? Yang dipengen aja. Oh, pengen jadi sederhana. Jadi kayak sederhana lain enggak? Yang penting makan kan. Tapi makan yang siapa gitu kan? Lo enggak makan sendiri kan? Itu yang penting kan. Mana enak makan sendiri, mana enak, enggak? Ada kawannya kan? Aja kawan Pak. Kawan kan gitu ya kan. Enggak tahu kawan siapa Bapak enggak tahu lah kok kawan lain enggak. Gitu kan. Itu kan. Oke. Itu juga namanya gaya hidup kan? Gaya hidup. Beda-beda gaya hidup manusia tuh. Atau juga kalau Anda punya waktu luang, bagaimana Anda menggunakan waktu kan? Kan gitu. Bapak tanya Yasmi nih, Yasmi. Halo Yasmi. Ya Pak. Nah, ya, Pak. Yasmi punya waktu luang, apa yang Yasmi lakukan? Apa? Nah, iyalah, kalau Yasmi punya waktu luang, apa yang Yasmi lakukan? Main HP Pak. Main HP. Gaya hidup apa gaya hidup kan? Jadi HP laku lah enggak? Jadi kalau anak muda kalau main HP berarti HP laku. Wah, toko HP laku keras karena banyak anak muda kaum milenial suka main HP, ya kan? Kalau saudari Yasmin ini beli HP itu merek apa yang paling disukai? Merek itu Vivo. Vivo. Kenapa Vivo? Enggak yang lain, enggak Oppo gitu, enggak yang Samsung gitu. Karena apa ya? Udah nyaman aja sih Pak. Nyaman. Itu faktor apa namanya? Nyaman. Saya udah Vivo nyaman digunakan. Itu faktor apa tuh namanya itu? Faktor selera kali. Gaya hidup. Faktor budaya. Nyaman kan? Budaya. Nyaman kan? Enak dipakai itu kan? Betul enggak? Betul. Nah, itu faktor budaya. Kan nilai-nilai kan? Budaya itu macam nilai. Itu kan? Oke, itu namanya perilaku. Itulah faktor konsumen. Jadi beda-beda. Dia Anda amati itu. Kalau Anda ke pasar tuh Anda amati, ya, bisa ke mall, orang belanja itu amati. Kenapa kok ada orang milih baju warna ini, gini, itu banyak faktor pengaruh, kan? Atau tanya ibu Anda lah sendiri, orang tua Anda kalau beli baju gimana? Kenapa beli baju ini kan gitu? Ada juga foto keluarga, Anda beli baju karena keluarga, yang itu semua orang tua. Anda tinggal pakai aja, itu kan? Ada juga kan? Anda nggak boleh milih. Pokoknya kalau beli baju itu orang tua. Karena wajib memakai ya. Ada juga kan? Ada juga anak tuh bisa milih. Nah, orang tuh belikan gitu kan? Nah, itu faktor keluarga. Atau Anda beli baju karena Anda suka pada seseorang, Anda suka Krisdayanti gitu kan? Sehingga apa yang Krisdayanti pakai itu Anda beli. Anda suka. Nah, itu faktor referensi kan? Nah, itu ya kan? Ya. Oke, soal nomor 2, siapa mau coba? Soal nomor 2. Saya Pak. Saya Pak. Nah, siapa? Sumiati ya, Sumiati. Silakan Sumiati. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2.
Silakan saya buat. Jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Pertama, memahami perbedaan karakter setiap konsumen. Kedua, memprediksi tren pasar. Mempertahankan loyalitas konsumen. Keempat, meningkatkan nilai daya saing dengan kompetitor. Meningkatkan pelayan kepada konsumen. Ya, itu manfaatnya enggak? Konsumen. Juga perusahaan perlu mengetahui perilaku konsumen kan gitu. Oke. Nomor 3, silakan. Devira, Pak. Silakan Devira, silakan. Devira Anita. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Ya. Perilaku seseorang yang mempengaruhi pemilihan produk umumnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Ya. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor ini meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen, kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Oke. Terus ya, kan Bapak tanya kira-kira apa tuh sikap tuh? Sikap konsumen, kira-kira apa sikap? Kan itu faktor individu enggak? Individu ada punya sikap, individu punya persepsi, punya sikap kan? Tanya apa sikap? Sikap itu apa? Sikap itu kepribadian diri kita yang dapat dinilai orang lain dengan baik atau tidak baik. Dan bisa ditandakan juga dengan perilaku serta etika yang dimiliki pada manusia itu atau konsumen itu. Sikap itu gini. Jadi kalau kita bicara soal sikap itu ada 3 komponen, ya kan? Sikap itu 3 komponen. Komponen pertama itu adalah kognitif. Apa tuh kognitif? Kognitif itu berkaitan dengan pemikiran, dengan pendapat. Itu sikap. Itu kognitif namanya. Misalnya Anda melihat satu produk, Anda bilang, wah produk itu bagus. Nah, itu berarti itu kognitif Anda itu bilang bagus. Kognitif itu menggunakan pemikiran dengan panca indera Anda, ya kan? Dengan pemikiran, dengan mata Anda lihat, ya kan? Telinga Anda mendengar, kan? Itu kognitif. Sudah Anda punya persepsi, produk itu bagus. Nah, itu kognitif namanya. Pada makan enak makanannya, itu kondisi Anda. Berarti kondisi Anda itu positif. Ya. Kalau Anda makan enak, nggak enak, ada rasa makanannya. Berarti Anda punya kondisi negatif. Kan? Sikap juga, berarti sikap Anda negatif. Nah, gitu kan? Anda punya sikap negatif, itu kenapa? Nah, itu udah enak. Nah, berarti Anda punya kondisi negatif, dan artinya Anda juga punya sikap negatif. Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara sikap itu ada kognitifnya. Kognitif itu berkaitan dengan pemikiran, pendapat, persepsi juga, gitu kan? Kemudian yang kedua itu adalah afeksi. Afeksi. Itu kemudian kedua. Yang pertama kognisi, yang kedua afeksi. Afeksi itu perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta, itulah afeksi. Ya. Kalau Anda punya kondisi negatif, apa akibatnya? Anda punya afeksi negatif juga. Kalau Anda bilang, wah, enggak enak makan di situ, Anda suka enggak makan di situ? Suka enggak makan di situ? Ya, enggak suka kan? Karena Anda punya kondisi negatif, akibatnya Anda juga mempunyai afeksi negatif, kan gitu. Kalau Anda bilang makan di situ enak-enak, Anda suka enggak makan di situ? Mau enggak dia makan di situ? Mau enggak kira-kira? Mau, Pak. Mau. Kenapa? Karena Anda punya kondisi positif. Kan gitu kan? Jadi kondisi positif itu membentuk afeksi positif. Kalau kondisi negatif akan membentuk afeksi negatif. Nah, gitu kan? Yang ketiga itu konatif. Konatif itu artinya perbuatan, perilaku. Nah, kan gitu. Niat untuk melakukan sesuatu itulah konatif.
Kalau Anda punya kondisi positif, afeksi positif, Anda beli tidak produk itu? Beli tidak kira-kira? Wah, di suatu makannya enak. Anda suka kan? Anda mau tidak makan di restoran itu? Mau kan? Karena Anda punya kondisi positif, afeksi positif. Ya, sehingga Anda mau makan di situ. Kalau Anda, nanti kan Anda kan udah dewasa nih kan, mencari pasangan hidup enggak? Ya kan? Wardah udah punya itu udah punya pasangan hidup enggak? Wardah Konia. Hah? Apa Pak? Udah punya kah? Teman hidup. Punya udah punya calon belum? Ya? Belum Pak. Ya, tapi udah ada lah kalau Anda misalnya melihat seorang cowok, ya, Anda tidak cinta, oh cowok itu jelek, itu berarti Anda punya apa terhadap cowok itu? Punya kondisi negatif, jelek, bagus, jerawatan. Berarti Anda punya kondisi negatif kan? Nah, Anda kan punya kriteria kan? Pasti setiap wanita punya kriteria dan setiap cowok punya kriteria juga kan itu. Bagus, tidak kriteria saya nih, jelek, banyak jerawatan. Berarti Anda tidak cinta, gitu kan? Kalau tidak cinta berarti kan afeksi negatif kan? Mau udah Anda dijodohkan dengan pria yang gitu? Pasti tidak mau kan? Tidak mau kan? Nah, berarti tidak jauh, gitu kan? Gitu kan? Ya kan? Kalau Bapak tanya dengan Wardah Koni kan, ya kan? Cowok itu pintar, artinya bagus, ya, bagus. Tapi jerawatan, kira-kira Wardah tuh mau enggak dengan cowok itu? Artinya bagus, arti mas, baik, bertanggung jawab. Tapi wajahnya jerawatan, enggak ganteng. Pikir mau enggak pikir itu? Pada Konia, mau enggak? Bingung Pak. Oh, bingung. Astaga. Kan ada hukuman. Jawabnya terus itu. Kok bingung? Bahaya kok bingung jawab bingung. Harus punya kriteria sendiri kan? Malu kan kawan-kawannya kan? Hah? Kok bingung? Kok udah kira-kira menurut hati yang paling dalam? Kan udah bicara sejujurnya kan? Mau Pak, tapi kan kalau kita bisa kayak berubah ya. Tapi enggak. Enggak tapi ini kok mau enggak gitu. Mau Pak. Oh. Tapi kan jerawatan. Kan bisa diobat Pak. Oh gitu Pak. Berarti mau lain enggak berarti. Nah, ini kita tahu faktor apa yang menyebabkan kalau dia mau faktor apa katanya. Apa yang mau? Faktor psikologis kan? Kepribadian kan, betul nggak? Nah, jadi dia lihat hatinya yang baik, gitu kan? Sehingga mau. Tapi kalau masa jerawat itu bisa diobati, itu bagus lah. Atau ada bapak naik kelas sebelah kemarin itu, nggak mau Pak, mau yang ganteng lah, kelas sebelah. Kalau kelas sebelah kelas 3C kan, ada yang udah Allah Pak, kan? Enggak lah, mau yang ganteng lengkap semua yang bagus, wajahnya, hati baik. Tapi kan susah enggak dapat itu enggak. Susah dapat dua-duanya lengkap tuh kan. Dapat yang bagus wajahnya tapi hati tak baik, ada gitu kan. Atau sebaliknya kan. Ya kalau itu contoh aja ya, contoh ya. Ya, contoh aja itu. Itu juga termasuk perilaku konsumen kan. Nanti Anda mencari jodoh kan perilaku konsumen. Ya kan perilaku tuh. Beda-beda tuh. Ada kriterianya di masing-masing kan? Yang cowok ada kriterianya, ya jadi ada kriterianya kan? Kalau enggak? Kalau Wardah dijodohkan mudah gitu. Dijodohkan sama siapa dulu Pak? Tapi mau enggak jodohkan? Mau enggak dijodohkan? Kalau orang tua jodohkan mau enggak gitu. Kan kaum milenial kan enggak boleh dijodohkan kan? Ada cek sendiri gitu kan? Mau enggak kalau ada kalian dijodohkan gitu. Wah, jaringannya rusak nih. Gimana Wardah? Jaringan rusak Wardah ya. Nah, gimana? Mau enggak dijodohkan? Misalkan kaum milenial kan enggak mau jodohkan. Tapi zaman sekarang nih, zaman digital kan. Sebab canggih kan, pasti enggak mau jodohkan tuh. Cek sendiri. Ini tuh. Ini orang tua nih yang jodohkan Wardah mau enggak dijodohkan orang tua nih? Enggak mau Pak. Enggak mau. Ya. Orang tua pasti yang terbaik kan?
Orang tua cari anak itu yang terbaik, bukan yang terjelek. Tapi jarang mau enggak kan milenial enggak. Kenapa? Alasan mengapa tak mau jodohkan. Faktor apa yang pengaruhnya? Kira faktor apa yang pengaruh? Atau yang lain gimana? Yang lain kayak Lulu Asana, Bapak tanya Lulu Asana nih. Halo Lulu. Kalau Lulu gimana Lulu? Mau enggak dijodohkan Lulu? Halo Lulu. Kalau lu mau gimana? Mau jadi jodohkan? Kalau tuh jodoh lu mau enggak? Kalau sebenarnya sih kalau saya pribadi Pak, kalau dijodohkan itu kalau seandainya itu baik ibadahnya. Pasti kan orang tua sih baik jodohkan itu mana orang tua cari itu anaknya enggak ada kan? Pasti baik lah. Kalau kalau tergantung orangnya Pak. Kalau orangnya itu sudah bagus, agamanya bagus, pokoknya ya memang zahir batinnya bagus ya Pak di mata Allah gitu Pak. Agamanya. Saya sih mau saja Pak. Berarti faktor apa yang pengaruh itu? Faktor apa yang pengaruh Pak? Faktor apa namanya? Pengaruh dari faktor apa yang buat Nurul tuh mau dijodohkan dengan tadi kan agamanya bagus, kan? Faktor apa namanya? Faktor budaya kan? Budaya ya Pak, budaya. Faktor pribadi yang faktor budaya kan? Ya budaya. Kalau pribadi kan ya Pak. Oke, jadi itu. Mana malah tuh orang tuh pasti jadi terbaik, tapi kan kaum milenial kan enggak mau cari sendiri kan, menurut kriteria sendiri kan gitu. Data ketika anak muda sekarang beda-beda, bukan karena mana faktor budaya kan, faktor suka faktor kesenangan, hedonis namanya, udah faktor hedonis kan, senang kan. Nanti biasanya pas itu juga mempengaruhi itu hedonis, kok senang udah suka happy itu gitu kan, betul gitu kan. Yang tadi itu kan, apa yang begitu anak muda sekarang gitu banyak, ya kan. Kalau dulu masih itu masih bagus, kan. Masih itulah. Ya, oke, nomor berapa Gi? Nomor 4 ya? Silakan. Itu sikap ya, itu sikap tadi itu. Jadi kalau 3 ada kondisi, ada afeksi, ada konasi. Jadi kalau kondisi positif akan membentuk afeksi positif dan akan melakukan perbuatan, pasti itu, ya kan? Kalau Anda suka pasti Anda beli. Kalau Anda suka Anda beli. Kenapa Anda suka? Itu pasti akan makanan punya positif negatif kan gitu. Jadi tugas pemasar bagaimana membentuk sikap positif pada produk Anda, gitu kan? Sehingga untuk beli produk Anda, gitu kan? Gitu tugasnya. Bagaimana itu tidak gampang ya, tidak gampang membentuk sikap positif tidaklah mudah. Ketika teori kan tidak mudah. Oke, nomor 4, nomor berikutnya siapa mau jawab silakan. Nomor berikutnya silakan. Nomor berikutnya siapa yang mau jawab silakan. Ayo. Iya Pak. Silakan. Siapa namanya nih? Jaja Andika. Salah satu cowok yang paling ganteng di grup ini Jaja, karena ada dia cowok lain. Jaja kan? Jaja ya. Iya Pak. Yang cewek semenjak nih. Aminuddin mana? Satu Aminuddin ada di sini. 2 lah Pak cowok nih. Cewek semuanya. Silakan Jaja. Iya Pak. Nomor 4 itu bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Ya, gimana jawabannya Jaja? Adapun faktor pribadi di sini yaitu yang pertama yaitu usia kita Pak. Ya. Usia itu juga mempengaruhi cara seseorang membeli suatu barang atau produk itu. Misalnya dia masih anak-anak, dia memilihnya kesukanya, misal pakaian gitu kan. Dia memilih pakaiannya yang ada animenya kayak Naruto gitu kan. Ya, betul. Orang sudah bertumbuh dewasa gitu, dia menjadi lebih suka kayak kovelan kayak gitu kan. Baju samaan gitu kayak pacaran orang gitu. Ya. Terus orang yang lebih dewasa itu ada dia lebih suka baju yang agak rapi gitu, senang dilihatnya. Dan ada juga tahap hidupnya Pak. Ya, misalnya siklus hidup ya. Iya, tahap hidupnya dari awal. Misalnya dia mau buka sebuah perusahaan gitu. Ya. Tahap dia buka perusahaan itu bagaimana? Dia harus spirit, terus dan sebagainya. Dia memperhitungkan juga keputusannya dalam membeli gitu Pak. Ya. Suatu barang. Terus kerjaan gitu juga Pak. Ya. Dari penghasilan dia bisa membeli sesuatu untuk membeli sesuatu barang itu gitu. Ya, okay. Karena dari hasil yang dia kerja tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Jadi itu tidak
seimbang itu, bahkan tidak bisa memajukan dia, bahkan dia tidak bisa berkembang gitu. Terus tadi kondisi ekonomi kita gitu, itu juga pengaruh untuk konsumen untuk membeli suatu produk. Terus yang paling utama itu pribadian dan juga konsep dari diri kita sendiri gitu, Pak. Konsep diri ya. Bapak tanya Jajak nih. Kalau Jajak ada cewek pakai pakaian londes model dulu, suka enggak kira tuh? Ada cewek pakai londes zaman dulu. Jajak nih kan lecot di cowoknya. Ada cewek ya kan, dia cantik tapi pakai pakaiannya londes zaman dulu. Kan zaman dulu kan tapi itu kan. Iya, Pak. Suka enggak kira cewek itu? Cewek pakai londes zaman dulu tuh. Tanya. Tergantung pribadinya, Pak. Dia cantik, lagi. Tapi itu kayak long dress. Baju dress. Baju zaman dulu, baju enggak gaul pokoknya, baju apa tuh namanya itu ya. Nah, gimana kira-kira kayak gitu. Misalnya dia dulunya sering pakaian seperti itu, tapi setelah gitu berubah. Enggak berubah dia itu aja, dia kalau enggak begitu aja dia pakainya. Walaupun beli baju pakai long dress terus. Gimana? Suka enggak Jajak? Nah, cewek kayak gitu. Oh, cantik tuh, cantik ya, baik hati. Soleha, tapi itu pakai long dress tuh mereka orang. Suka enggak gitu? Gimana ya? Bingung ya. Bingung, Pak. Kalau aja apa kriterianya tuh? Kamu juga pasti punya kriteria kan? Faktor apa? Kita itu kita buat faktor apa kan? Gitu kan? Ya lah, ya, kami memang agak susah kan udah kaum milenial kan, zaman sekarang ini kalau kita milenial juga yang sekarang sama-sama yang sekarang ini enggak. Kalau ke zaman doa mau kayak zaman sama kalau Jajak dikasih sepatu kayak orang tua gitu, mau enggak pakai sepatu kayak orang tua gitu, orang tua. Paling baru tuh, ya kan? Kan enggak mau malu. Nanti katanya udah tua ya enggak. Sepatu model orang tua kan. Enggak zaman lagi takut dia apa takut dia. Sama kalau itu ada cewek kan suka pakai baju itu, nanti kalau misalnya pergi sama takut dibully enggak. Apa cewek zaman dulu tuh yang bagus kan nanti kan gitu. Itu faktor faktor psikologis kan. Ini faktor psikologis namanya itu berpengaruh dalam segala hal kan. Maka kalau kita dalam undangan kan sering diundang bisa pesta kawinan kan. Pasti kan tapi kalau cowok sih masih bisa itu enggak masalah, tapi kalau cewek kan oke banyak bagus kan. Kalau cewek kan praktis pokoknya pakaian enggak gitu enggak kan. Enggak pernah bilang gitu kan. Agak beda. Dia konsumen pria itu beda dengan konsumen wanita. Enggak sama ya. Kalau konsumen pria itu praktis. Nah, kalau pria kalau wanita enggak praktis. Teliti gitu kan. Pilih kan. Kalau pria itu enggak bisa nawar. Kalau wanita itu bisa nawar. Itu bedanya. Bedanya konsumen pria dan konsumen wanita. Coba ada cari di Google tuh perbedaan antara konsumen pria dan konsumen wanita itu ada bedanya. Bagaimana mereka berperilaku ya beda kan? Tidak sama itu. Kita laki praktis. Sama ambil cewek itu praktis ya kan? Kalau wanita kan lain, teliti ya kan? Oke, bisa jawabnya benar-benar ya. Terus nomor 5. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Susan ya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang termasuk faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat, serta mengambil tindakan. Ya, itu psikologis enggak? Psikologis. Iya, Pak. Nah, kalau kita bicara soal psikologis itu jiwa kita kan? Tahu enggak? Iya, Pak. Anda pakai baju baru supaya Anda psikologis kan, supaya Anda dapat dihargai kan? Kan itu supaya tidak diolok-olok kawan gitu kan? Nah, itu kan psikologis. Pertama tuh motivasi Anda, kan itu kan psikologis kan? Apalagi sebagai apa tuh kepribadian itu psikologis namanya kan? Sikap itu psikologis. Kalau kita mau kita mau dikategorikan gitu ya. Beda-beda pendapat pengelompokannya. Ada 3. Pada buku kelompok itu 5 ya. 5 kelompok. Ada buku tadi sini 3 kelompok. Lalu 5 gimana kan gitu kan.
Oke. Tuh ya, terus nomor 6, silakan. Nomor 6. Kami coba nomor 6. Ya, nomor 6, silakan. Nomor 6. Nomor sebelumnya, Pak. Nah, yang nomor berapa nomor sebelumnya tuh? Pengertian dari psikologi. Silakan. Apa tuh psikologi itu? Silakan. Apa Ica? Apa tuh psikologi itu apa? Psikologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Ilmu psikologi mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia seperti faktor tempat tinggal, keluarga, lingkungan sosial, atau faktor genetik. Ilmu psikologi membantu kita untuk lebih memahami kondisi orang lain sehingga membuat kita tidak mudah menghakimi mereka. Seperti itu, Pak. Oke, psikologi ya. Terus. Psikolog itu tentang jiwa ya. Kadang senang, kadang susah, kadang sedih kan, itu psikologis kan? Kenapa senang? Kan gitu. Kenapa susah gitu. Itu psikologis. Aspek psikologis jiwa kita. Kalau Anda berbelanja dalam keadaan sedih, enak enggak kira belanja itu dalam keadaan sedih itu? Enggak enak kan? Kan foto psikologis kan? Itu psikologis. Anda suka enggak dijodohkan? Enggak suka, itu psikologis ya. Gitu. Tidak suka. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 6 tadi ya. Kan nomor 6 apa? Nomor 6. Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6. Bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Ada 3 faktor psikologis utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama yaitu motivasi. Tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Lalu faktor yang kedua yaitu persepsi. Memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Lalu yang ketiga yaitu keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Itu saja, Pak. Ya, oke. Ya, itu sepatu bagus ya. Motivasinya apa? Anda beli sepatu juga artinya motivasi kan? Kenapa sepatu model ini? Kenapa warna ini? Ini motivasi. Yang tahu Anda sendiri apa motivasinya kan gitu kan? Apa enggak tahu? Yang tahu itu masing-masing konsumen kan? Kenapa baju warna ini itu punya motivasi. Nah, itu faktor psikologis kan gitu kan. Masing-masing punya motivasi. Kenapa Anda kuliah di IAIN? Kan punya motivasi kan? Itu enggak. Nah, itulah faktor psikologis Anda. Ya kan gitu kan. Kenapa milih akuntansi di IAIN kan? Tidak milih PAI, umpama tidak milih yang lain kan. Itu juga faktor psikologis. Karena ada motivasinya kan? Kan gitu logikanya. Oke, terus nomor 7, silakan. Saya Pak, Alfi. Alfi, silakan Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Sebutkan pengertian dari faktor sosial. Faktor sosial yaitu faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan kerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Faktor sosial ini juga meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor sosial tersebut. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sosial kan luas artinya enggak. Namanya sosial itu pasti masyarakat kan, bergaul kan. Nah, dari itu timbul keinginan untuk membeli produk kan gitu. Misalnya karena ada kelas sosial, ada kelas atas, kelas menengah kan, kelas bawah gitu kan. Dari segi pendapatannya kan gitu. Nah, kalau misalnya Anda bekerja di satu perusahaan, Anda manajer, apa yang Anda beli? Nah, jadi kan Anda kan sosial atas kan. Anda mau enggak sebagai manajer makan di warteg umpamanya. Itu tentu Anda juga sih ya. Ada manajer yang malu bahkan di warteg karena takut ketahuan anak buahnya apa masa manajer makan di situ kan, takut diolok kan. Bukan tidak mau makan di situ tapi takut
dibully oleh anak buah sendiri. Apa manajer makan kok di sini, itu kan? Tidak level, tidak level kata anak zaman sekarang kan? Nah, kan itu kan? Nah itu faktor sosial, ya kan? Faktor keluarga, ya kan? Keluarga itu referensi itu sosial semua, kan? Nah, itu faktor keluarga itu juga faktor sosial. Di mana Anda bergaul itu timbul kebutuhan kan, timbul keinginan untuk membeli produk kan gitu. Kadang-kadang makan tuh bisa Anda bisa rame-rame makan kan, karena diajak oleh kawan makan situ semua kan. Nah, kenapa diajak kawan gitu kan? Itu sosial kan, ya kawan dengan apa kan gitu. Itu referensi kan, ya kawan gitu kan gitu. Karena kawan makan gitu kan. Itu ya itu faktor apa itu faktor sosial. Oke, nomor berikutnya. Silakan. Silakan nomor berikutnya. Nomor berapa? Nomor 8 kah? Halo? Nomor 8, mau jawab lagi silakan. Mau jawab? Saya, Pak. Silakan. Susan lagi, silakan Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 8. Bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Faktor yang pertama yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya, jika produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain, pengaruh kelompok referensi akan tinggi. Kelompok referensi juga termasuk pemimpin pembentukan opini, seseorang yang mempengaruhi orang lain dengan keterampilan khusus, pengetahuan, atau karakteristik lainnya. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi vendor berusaha mencari peran dan pengaruh seperti pengaruh suami, istri, dan anak-anak. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita dalam iklan mereka. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor peran dan status. Setiap orang memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal kelompok, klub, keluarga, atau organisasi, di mana ia berasal. Misalnya, seorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan. Dan sekarang dia memainkan dua peran, salah satu kepala keuangan di kantornya, dan ibu di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Itu saja, Pak. Oke, bagusnya itu udah benar jawabannya. Itulah dia faktor sosial kan, lagi faktor keluarga dan sebagainya. Anda kan pernah diajak orang kan, itu juga sama faktor sosial. Oke, bagus ya udah. Satu lagi nomor 9, silakan. Saya, Pak. Silakan. Oke, Anissa Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya akan menjawab nomor 9. Apa itu sikap? Sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sikap juga merupakan respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, lembaga, ide, dan lain-lain dengan hasil yang positif ataupun negatif. Sekian dari saya. Nah, ini kan sikap udah kita jangan ada 3 komponen kan, ada kognitif, ada afektif, ada konatif. Itu sikap ya. Jadi kalau kita bicara sikap itu harus 3 komponen itu, ya kan? Kognitif, afektif itu dan konatif itu membentuk sikap konsumen, ya kan gitu kan? Jadi sebagai pemasar Anda harus memberi kesan yang baik terhadap produk Anda, ya kan itu ya. Konsumen akan mempunyai kognisi positif, ya. Dengan kognisi positif akan punya afeksi positif sehingga konsumen beli. Itu nama sikap positif konsumen terhadap produk Anda. Kemudian, oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Tidak ada. Oke, nomor 10. Terakhir nomor 10 silakan. Nomor 10. Terakhir siapa mau jawab nomor 10 terakhir nih? Silakan.
Saya, Pak. Silakan. Oke, Jaja, Andika, silakan Jaja. Ya, Pak. Bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Ya. Adapun pelaku konsumen, misalnya dari segala perbuatan dan tindakan oleh seorang konsumen itu dalam membeli suatu produk itu sangat berpengaruh sekali, karena misalnya dari tadi dia mengevaluasi suatu produk tersebut, dari sikapnya dia ini bagus atau tidak ya, ini berguna atau tidak untuk saya, bermanfaat tidak untuk saya dan juga keluarga, gitu kan. Jadi itu salah satu mempengaruhi dari membeli produk tersebut. Terus bisa berupa objek tadi. Terus bisa dari orang dan juga peristiwa yang dia alami gitu, Pak. Ya itu sikap kan. Ya, Pak. Ya sikap itu dari kondisi itu. Bermanfaat tidak. Misalnya Anda beli produk, Anda akan menilai evaluasinya kondisi Anda kan. Oh, kalau ini bermanfaat saya beli, kalau tidak bermanfaat tidak saya beli. Nah, itu kondisi namanya kan. Kalau Anda bermanfaat berarti suka Anda. Sesuatu itu efektif kan, sehingga Anda beli. Kalau tidak bermanfaat itu berarti Anda kondisi negatif. Sehingga tidak suka dan Anda tidak beli. Itu sikap. Ya, oke, udah bagus ya. Oke ya, jadi ini. Nah, nanti ada sisanya tuh Anda video rekodkan ya. Jawaban pertama Anda sebut ayat, kan ada dan surat ayat apa? Anda suruh baca ayat kan? Baca ayat-ayat yang tentang perilaku konsumen ada kan? Nah, itu Anda Hah? Udah kan? Ada, Pak. Nah, ada. Anda video rekodkan enggaknya jawabannya kan? 1 sampai berapa? 30 Anda video rekodkan kan? Nah, 1 sampai 10 enggak perlu Anda video record lagi, tapi yang Anda video record itu yang membaca ayatnya dengan nomor 11 sampai nomor 30 kan? Nah, saya balik dulu ya. 11 sampai 24, Pak. 24. Nah, nanti itu paling lambat hari minggu depan kan gitu kan. Baik, Pak. Oke, Bapak semoga materi hari ini dapat bermanfaat ya. Kalau nanti ada di pebisnis Anda bisa menerapkan bahwa konsumen itu punya bermacam-macam perilaku dan Anda sebagai pemasar harus tahu waktu apa yang mau mereka tuh beli barang Anda gitu kan. Nah, ini penting sekali bagi Anda untuk mengetahuinya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.